Apa itu pariwisata maritim? Pariwisata maritim adalah jenis pariwisata yang difokuskan pada pemanfaatan wilayah pesisir atau pantai dan penggunaan air atau laut sebagai unsur utama dari jenis wisata tersebut menurut Unite 2018. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa yang dimaksud dengan pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang serta negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Dan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Lalu apa sajakah yang mencakup pariwisata maritim? Yang mencakup pariwisata maritim yaitu berbagai jenis aktivitas wisata yang dilakukan di wilayah pesisir atau pantai dan penggunaan air atau laut sebagai unsur utama dari jenis wisata tersebut. Selain itu, pariwisata maritim juga dapat mencakup wisata bahari yang meliputi kegiatan wisata atau rekreasi yang aktivitasnya dilakukan di kawasan laut, baik itu di pantai, pulau, atau bawah laut. Berikut beberapa jenis aktivitas wisata yang termasuk dalam pariwisata maritim, antara lain snorkeling, diving, surfing, memancing, dan rekreasi pantai. Indonesia memiliki banyak potensi bahari yang bisa dikembangkan menjadi pariwisata. Di sisi lain, payung hukum untuk mengelola pariwisata bahari di Indonesia sudah ada, sehingga setiap pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola pariwisata bahari secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini, data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengungkapkan Indonesia memiliki 99.000 km garis pantai, 3,257 juta km persegi luas laut, dan 20,87 juta hektar luas kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang berpotensi dikelola menjadi pariwisata bahari. Berikut merupakan beberapa destinasi wisata bahari yang terkenal di Indonesia. Tanjung Kelayang berada di pantai utara dan barat daya Belitung. Tanjung Kelayang terkenal karena merupakan salah satu wisata yang ditetapkan pemerintah sebagai 10 Bali baru pada tahun 2015-2016. Di Tanjung Kelayang memiliki ikon yang terkenal, yaitu batu Garuda yang membentuk sebuah pulau dan terdapat batu seperti kepala burung Garuda. Di Pantai Kelayang juga terdapat kuliner Belitung, seperti makanan laut atau seafoodnya yang sangat segar. Danau Toba memiliki nilai sejarah yang tinggi. Selain menjadi danau terbesar di Indonesia, Danau Toba juga termasuk danau vulkanik terbesar di dunia. Untuk menikmati keindahan Danau Toba, biasanya wisatawan menikmatinya melalui Menara Pandang Tele dengan ketinggian 1479 dpl. Di tengah Danau Toba terdapat sebuah pulau yang berukuran cukup besar, yaitu Pulau Samosir. Di Danau Toba akan disuguhkan keindahan pemandangan dengan deretan pegunungan dan pepohonan hijau yang dapat menyegarkan mata. Kepulauan Seribu adalah salah satu wilayah administrasi yang berada di sebelah utara kota Jakarta. Wilayah ini memiliki sederet pulau-pulau indah dengan daya tariknya sendiri. Pulau besar berpenduduk yang berada di Kepulauan Seribu diperuntukkan untuk mendukung aktivitas pariwisata seperti Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Harapan, dan lain-lain. Namun, ada juga pulau resort atau pulau privat tanpa penduduk yang digunakan untuk wisata seperti Pulau Bidadari, Pulau Air, Pulau Putri, dan lain-lain. Wakatobi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Sulawesi Tenggara. Wakatobi sendiri memiliki 4 pulau utama, yakni Wangi-Wangi, Kalidupa, Tomia, dan Binongko. Wakatobi dikenal hingga mancanegara karena keindahan bawah lautnya yang sangat indah. Tentu, masing-masing memiliki keindahan dan keunikan tersendiri. Selain itu, Wakatobi sendiri memiliki kuliner ciri khas yang bernama Kasuami. Labuan Bajo
merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia bagian timur, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Destinasi ini merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang menyimpan keindahan alam yang menakjubkan. Keunikan yang ada di Labuan Bajo sendiri adalah binatang komodo, keindahan bawah laut, serta pulau yang berbentuk perbukitan dan gradasi laut biru di latar belakang yang indah. Potensi pariwisata maritim di Kepulauan Riau dan manajemen pengelolaannya. Mengapa mengambil tema Kelong? Karena wilayah Kabupaten Bintan terdapat banyak lokasi wisata yang beragam view pemandangan alam untuk memanjakan para wisatawan. Ada satu lokasi wisata yang cocok bagi wisatawan domestik untuk berlibur bersama keluarga serta rekan kerja di akhir pekan. Tempat itu adalah Rumah Kelong yang berada di tengah laut. Kelong terapung itu dibuat oleh sekelompok pengusaha dengan konsep wisata alam terbuka. Dan juga, Kelong ini merupakan salah satu wisata baru yang ada di Kabupaten Bintan. Alasan wisatawan berkunjung ke Kelong mereka salah satunya adalah karena merasa senang dengan suasana tenang dan pemandangan hamparan laut dengan gugusan kelong-kelong apung di lepas pantai. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bintan pada tahun ini akan menyelenggarakan festival pariwisata di atas Kelong Apung pada saat musim angin utara untuk menarik wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Karena ketika musim angin utara, gelombang laut tinggi disertai angin kencang, sehingga nelayan tidak melaut akibat ratusan kelong apung pun tidak berlayar, sehingga para nelayan tidak memperoleh penghasilan. Sementara itu, pemberdayaan kelong apung di bibir pantai untuk kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberi dampak positif terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Kelong apung pada awalnya merupakan alat tangkap ikan yang dipergunakan nelayan tradisional secara turun-temurun yang dibangun di atas laut dari bibir pantai. Kelong apung memiliki keunikan tersendiri karena memiliki lantai berupa susunan papan dan kayu yang dilengkapi dengan dapur dan kamar. Pada zaman sekarang, pemanfaatan kelong sudah semakin berkembang, yang dimana keunikan kelong ini sekarang sudah membuat sasaran target pasar baru, yang dimana kelong ini sekarang menjadi salah satu pariwisata yang menarik para wisatawan. Pemberdayaan kelong apung di bibir pantai untuk kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberi dampak positif terhadap usaha mikro, kecil, maupun menengah. Keunikan kelong apung ini tidak hanya dijadikan tempat memancing dan menikmati hasil dari pancingan saja, melainkan yang menjadikan tempat wisata kelong ini sangat wajib untuk dikunjungi ialah para wisatawan bisa berenang dan tentunya memiliki tingkat keamanan yang cukup memadai seperti disediakannya safety jacket saat berenang. Tidak hanya berenang saja, melainkan aktivitas inilah yang paling banyak diincar oleh para wisatawan jika berkunjung di Kelong. Ya, snorkeling. Di Kelong ini telah disediakan peralatan untuk para wisatawan snorkeling jika ada yang ingin menikmati pemandangan di bawah laut. Ini kenapa menjadikan Kelong sebagai tempat wisata yang paling digemari.
Setelah melakukan aktivitas yang melelahkan, para wisatawan Kelong juga bisa nih di malam hari menikmati santapan bakar-bakaran yang telah dibawa dari rumah. Untuk tempat pembakarannya sudah disediakan di tempat. Ya, sangat memadai. Kita bisa lihat terdapat ada kano, ada tempat snorkeling, dan beberapa pakaian-pakaian renang yang dikhususkan untuk mengamankan kita. Kita juga dapat memancing dan akan disediakan serta mendapatkan tali pengaman untuk kita berenang, dan juga akan diawasi sampai pada sore harinya. Sesudah itu kita akan dibebaskan dari malam hingga ke sorenya lagi, dan begitu sirkus yang akan terjadi. Dan di sini juga disediakan genset sebanyak 2 buah dan akan diajari cara pemakaiannya, serta dan sudah disediakan bensin untuk 1 malam, dan listriknya akan dinyalakan maupun dimatikan oleh kitanya sendiri. Di sana juga tersedia dapur dengan fasilitas yang lengkap. Fasilitas yang lengkap seperti piring dan perbumbuan, serta kompor dan wajan yang sudah bersih dan terjamin kualitasnya. Terdapat juga beberapa kamar yang sudah terisi beserta kipas, tempat cas, dan juga ada beberapa tilam. Nah, selanjutnya data terkait tempat wisata Kelong di Kepulauan Riau. Kami mengambil data dari sumber kepripedia.com dengan judul 10 tempat menginap tengah laut di Bintan ini pantas dicoba. Maka demikian, berikut list wisata Kelong yang ada di Kepulauan Riau. Pertama, wisata Kelong Melamun. Kedua, wisata Kelong Bintan Nemo. Ketiga, tempat wisata Aloy Kelong. Keempat, ada wisata Bintan Kelong. Kelima, ada wisata Kelong Bintan Kul. Keenam, ada wisata Kelong Bintan Black Coral. Ketujuh, ada wisata Blowfish Kelong.
8. Ada wisata Kelong Nelayan HUT. Ke-9 ada wisata Kelong Bintan Dive. Sepuluh ada wisata Kelong Bintan You and Me. 'Terakhir, kami mengambil data dari penginapan.net, yaitu wisata Morelo Kelong Resort. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mempromosikan wisata Kelong agar dikenal wisatawan lokal dan internasional. Yang pertama, melakukan pembangunan pusat informasi wisata ataupun TIC (Tourist Information Center) yang dimaksimalkan fungsinya untuk mempromosikan dan memperkenalkan Kelong agar menarik wisatawan lokal maupun internasional untuk berwisata ke Kabupaten Bintan. Yang kedua, melakukan promosi pariwisata Kelong melalui media online seperti TV Sport, Instagram, TikTok, Facebook, blog, dan berbagai macam media sosial yang sering digunakan khalayak pada saat ini. Tidak lupa juga melakukan promosi dan pengenalan Kelong melalui website dan sosial media yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Yang ketiga, memfasilitasi wisata Kelong dengan fasilitas yang menarik, karena fasilitas yang menarik ditawarkan sangat berpengaruh pada kepuasan wisatawan, seperti menawarkan hal-hal baru yang membuat wisatawan ingin mencoba hal tersebut. Yang keempat, melakukan promosi pariwisata Kelong melalui media offline dengan cara pembuatan flagbooks, brosur, baliho, pamflet, koran, dan billboard. Bisa juga dengan cara membuat event pengembangan wisata dan mengikuti event-event yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lingkup lokal maupun internasional. Yang kelima, melakukan pembinaan kepada kelompok sadar wisata tentang kepariwisataan agar terbentuknya sumber daya manusia yang berpengetahuan dan berpotensi untuk mengembangkan wisata Kelong. Yang keenam, membangun hubungan masyarakat, yaitu public relation yang baik dengan konsumen seperti dengan lembaga pemerintah dan perusahaan, karena umumnya lembaga pemerintah dan perusahaan adalah konsumen yang sering menggunakan layanan jasa untuk program kantor seperti libur tahunan. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah mendukung penuh atas perkembangan destinasi wisata Kelong untuk menjadi salah satu destinasi wisata Kepulauan Riau yang berkembang. Pada awalnya, Kelong dijadikan sebagai alat tangkap ikan dengan bahan dasar kayu yang dipasang jaring di bagian tengah bawahnya. Alat tangkap ikan ini sudah digunakan sejak dulu dan turun-temurun. Namun kini, Kelong juga dimanfaatkan oleh para nelayan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sebagai destinasi wisata. Lalu, apa itu wisata minat khusus?
Menurut paseban.co.id, Special Interest Tourism atau dalam bahasa Indonesia umum dikenal dengan sebutan pariwisata minat khusus, merupakan jenis pariwisata di mana wisatawan melaksanakan perjalanan untuk belajar dan berupaya mendapat pengalaman baru tentang sesuatu hal di daerah yang dikunjungi. Wisata minat khusus merupakan jenis wisata yang dilakukan atas dasar minat atau mempunyai motivasi khusus dalam berpariwisata. Dilakukan oleh objek daya tarik wisata atau lokasi yang memiliki atribut fisik tertentu dengan menekankan pada unsur tantangan, rekreatif, dan pencapaian atas keinginan seorang wisatawan melalui keterlibatan atau interaksi dengan unsur-unsur alam. Diperuntukkan bagi wisatawan yang memiliki kecenderungan minat, tujuan, dan motivasi khusus dalam berpariwisata, atau guna pemenuhan atas kebutuhan sensasi dan minat terdalam wisatawan dalam aktivitas berpariwisata. Lalu, pembahasan kami selanjutnya mengenai pasang surut air laut yang memang tidak bisa diprediksi. Sebagai destinasi wisata yang bergerak di atas perairan, Ibu Afitri berpendapat bahwa destinasi wisata Kelong ini masih dirasa perlu adanya alat atau sarana transportasi yang dapat digunakan untuk mengantisipasi air surut di laut, misalnya jembatan darurat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pasang surut air laut di Kabupaten Bintan dapat dibilang ekstrim. Hal ini dirasa perlu dipertimbangkan untuk kedepannya sebagai bahan evaluasi Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Bintan. Beliau juga merekomendasikan pula destinasi wisata Kelong ini cocok jika berada di wilayah Natuna dan Anambas, karena memiliki laut lepas, pemandangan laut yang indah, dan pasang surut air yang terbilang lumayan kondisional untuk destinasi wisata Kelong ini. Kabupaten Bintan memiliki rentang wilayah pantai yang panjang sekitar 966,54 km garis pantai. Wilayah laut yang memiliki luas setara dengan 98,50% dari total wilayah Kabupaten Bintan. Untuk itu, banyak pendapatan yang bisa didapat dari luasnya lautan agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Bintan. Beberapa sumber daya yang bisa didapat dari laut ini seperti perikanan, terumbu karang, rumput laut, dan hutan mangrove. Umumnya, profesi masyarakat Bintan merupakan nelayan. Nelayan mendapat ikannya dengan menggunakan kelong. Bentuk kelong tidaklah sama seperti alat menangkap ikan pada umumnya karena bangunan alat menangkap ikan sejenis kelong berbentuk suatu bangunan yang didirikan di laut. Kelong ini terdiri dari dua jenis, yaitu kelong apung dan juga kelong tancap. Sesuai namanya, kelong tancap ini tidak bisa dipindahkan, sedangkan kelong apung bisa dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan nelayan. Kelong apung merupakan alat tangkap ikan yang dipergunakan nelayan tradisional secara turun-temurun yang dibangun di atas laut dari bibir pantai. Kelong apung memiliki keunikan tersendiri karena memiliki lantai berupa susunan papan dan kayu yang dilengkapi dengan dapur dan kamar. Namun, kelong apung yang banyak terdapat di Kabupaten Bintan dan jadi salah satu alat bantu para nelayan untuk mendapatkan hasil laut. Mulai juga difungsikan sebagai objek wisata. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bintan, Arif Sumarsono menyebutkan, lebih dari 30 orang nelayan di daerah tersebut menyediakan satu kamar besar yang berisi 3-4 tempat tidur di kelong apung. Kamar tersebut untuk para wisatawan yang ingin bermalam di tengah laut dengan menggunakan kelong apung. Kelong apung atau tempat wisata
menginap di atas laut di Kabupaten Bintan banyak dikunjungi turis lokal hingga asing. Salah satu contoh kelong yang berlokasi di Bintan adalah Kelong Apung Bintan Nemo. Pemilik kelong ini menyebutkan sampai saat ini dalam sehari rata-rata ada 30 sampai 50 pengunjung datang berwisata di Bintan Nemo, yang terdiri dari 80% wisatawan lokal dan 20% wisatawan mancanegara yang didominasi dari negara asal Singapura. Pada wisata kelong ini, para pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas bahari dengan pemandangan alam laut yang segar dan menyenangkan. Di antara aktivitas yang bisa dilakukan pengunjung adalah memancing ikan, menyelam, bermain kayak, ataupun mengabadikan momen bersama dengan ikan-ikan Nemo. Pemberdayaan Kelong Apung di bibir pantai untuk kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberi dampak positif terhadap usaha mikro kecil menengah. Wisata Kelong menghadirkan pilihan paket mulai dari day trip hingga bermalam. Variasi harga yang cukup terjangkau dan fasilitas yang memadai inilah menjadikannya destinasi yang cepat terkenal. Datang ke Kelong di Bintan bisa kapan saja karena suasananya tetap saja menakjubkan. Namun, untuk mendapatkan pemandangan air laut yang jernih dan tenang disarankan pada bulan Maret hingga bulan Mei. Karena di bulan tersebut angin dan gelombang dianggap tenang. Berbeda dengan musim angin utara atau selatan, ombak dan gelombang lebih kuat dari biasanya. Nah, ada beberapa pilihan penginapan kelong yang ada di Kabupaten Bintan. Nah, yang pertama ada Kelong Melamun. Sesuai namanya, cottage di atas laut ini menyediakan penginapan dengan suasana yang nyaman dan tenang. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sini, mulai dari memancing, berenang, bermain kano, snorkeling, hingga diving. Serunya lagi, juga bisa spa di tengah laut dan berkarang teripang. Bahkan bisa menikmati sajian dan minuman sehat mengandung kolagen teripang yang diproduksi di Kampung Teripang, tepatnya di Desa Teluk Bakau. Harga bermalam di sini mulai dari harga 300.000 per pax di dormitory, 1 juta di deluxe room, sedangkan harga day trip di weekday dengan harga 175.000 per orang dan weekend 200.000 per orang. Selanjutnya itu ada Kelong Bintan Nemo. Terletak di Teluk Bakau, nama Bintan Nemo yang diambil dari karakter film kartun tentang ikan di laut. Wisata bahari yang satu ini sangat mirip dengan konsep wisata kelong yang dapat dikatakan sebagai salah satu lokasi menyelam favorit di Bintan bagi turis luar negeri maupun turis domestik. Untuk berwisata ke Bintan Nemo, harga paket day trip dari 250.000 per pax dan 500.000 per pax. Harga tersebut juga bisa menikmati makan malam seafood super lezat, sarapan hingga memancing dan snorkeling. Selanjutnya itu ada Aloy Kelong. Namanya diambil dari nama orang, namun kamu bisa berlibur ke sini dengan harga yang ekonomis. Liburan yang asik dan suasana alam lautan yang indah sambil menginap di Aloy Kelong bikin tubuh dan pikiran menjadi rileks. Tidak harus merogoh saku yang dalam, nilai ekonomis dengan harga 170.000 saja sudah dapat menjadikan kamu menginap sambil barbecue bareng teman agar liburan menjadi seru.
Nah, selanjutnya itu ada Bintan Cool. Cool artinya dingin yang menyegarkan. Nama itu melekat pada Bintan Cool, sebuah penginapan tengah laut yang terletak di Teluk Bakau. Suasana cool di sini dapat Anda sandingkan sambil menikmati hidangan khas Asia atau ala carte di akomodasi. Paket day trip 150.000 per pax. Paket menginap 350.000 termasuk makan malam, sarapan pagi, dan menu seafood yang segar-segar. Nah, jika mau bawa makanan sendiri juga boleh. Anda cukup membayar 200.000 per orang. Dan juga disediakan dapur untuk memasak. Selanjutnya itu ada Kelong Bintan Black Coral. Bintan Black Coral namanya memang sangat sangar yang dapat diartikan sebagai karang hitam. Namun di balik nama yang sangar, kelong ini merupakan kelong tertua di Bintan. Bahkan, penginapan ini sudah dinikmati para wisatawan mancanegara, terutama yang datang dari Singapura dan Malaysia. Untuk menginap di Bintan Black Coral, ada beberapa pilihan paket. Pengunjung bisa datang sendiri atau berkelompok. Karena Bintan Black Coral memiliki 5 kamar dengan kapasitas setiap kamar untuk 5-7 orang. Day trip 100.000 per pax, satu trip minimal 5 orang, paling standar 200.000 per malam. Itu sudah termasuk makan malam dan sarapan pagi, antar jemput dari tempat penyeberangan ke Kelong. Selanjutnya itu ada Kelong Blowfish. Kelong yang satu ini sama seperti yang lainnya, memiliki nama ikan mas. Tampaknya memang sangat wajar didapat hal itu karena pemandangan dan atraksi yang didapatkan kelong ini seperti menikmati keindahan emas yang mahal. Untuk per malamnya dihargai 120.000 per orang. Tersedia juga snorkeling, ocean swimming, air mineral, dan peralatan dapur untuk memasak. Terharian hanya 100.000. Dan juga untuk anak-anak gratis. Selanjutnya itu ada Kelong Bintan Dive. Di sini Anda bisa melakukan berbagai atraksi wisata seperti snorkeling, bermain dengan ikan Nemo, diving, memancing, barbecue, dan pastinya menikmati seafood yang segar dengan olahan dan racikan para koki lokal. Nah, selanjutnya itu ada Kelong Bintan UNP. Seperti namanya, Kelong ini bisa jadi tempat romantis untuk Anda yang ingin liburan ala-ala private. Nah, grup juga bisa nih, ajak 8 teman kamu ke sini, cukup bayar 190.000 per orangnya. Tenang saja, di sini ada 3 kamar, toilet, dapur, dan lainnya yang bikin kamu makin nyaman seperti di rumah sendiri. Nah, bagaimana? Apa sudah tertarik untuk mengunjungi salah satu destinasi kelong yang berada di Bintan? Terhadap pariwisata maritim di Kepulauan Riau maupun di Indonesia, dan akan kami bandingkan manajemen pariwisata maritimnya dengan negara lain. Nah, harapan terhadap pariwisata maritim di Kepulauan Riau maupun di Indonesia secara keseluruhan adalah meningkatkan potensi pariwisata yang terkait dengan laut dan pesisir, serta memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Kepulauan Riau memiliki potensi laut yang sangat banyak. Kepri memiliki wilayah yang kaya akan keindahan alam bawah laut, pulau-pulau cantik, dan kehidupan laut yang beragam. Harapannya adalah mengembangkan pariwisata bahari yang berkelanjutan, termasuk menyediakan infrastruktur dan layanan yang memadai untuk kegiatan seperti penyelaman, snorkeling, dan berlayar. Lalu pemberdayaan komunitas lokal. Harapannya adalah melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan pariwisata maritim, memberikan pelatihan, dan memberikan kesempatan ekonomi yang adil. Dengan cara ini, pariwisata maritim dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.
Lalu keberlanjutan lingkungan. Harapan utama adalah menjaga keberlanjutan lingkungan laut dan pesisir di Kepri. Ini mencakup perlindungan terumbu karang, upaya pengurangan limbah plastik, dan praktik pariwisata ramah lingkungan untuk mencegah dampak negatif jangka panjang terhadap ekosistem laut. Lalu bagaimana manajemen pariwisata maritim dari negara lain? Kami mengambil contoh negara Maladewa. Negara kepulauan seperti Maladewa telah berhasil mengembangkan pariwisata maritim dengan fokus yang kuat pada keberlanjutan ekosistem laut. Upaya dilakukan untuk melindungi terumbu karang yang rentan, mengurangi jejak karbon, dan mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam pengelolaan pariwisata. Negara seperti Maladewa telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan ke dalam manajemen pariwisata mereka. Hal ini melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal, perlindungan budaya, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat dan lingkungan. Lalu negara seperti Maladewa telah berhasil memasarkan dan mempromosikan pariwisata maritim mereka dengan baik. Mereka menciptakan merek pariwisata yang kuat dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik wisatawan yang peduli dengan keindahan alam bawah laut dan pulau-pulau eksotis. Secara keseluruhan, harapan terhadap pariwisata maritim di Kepri dan Indonesia adalah mengembangkan sektor pariwisata bahari yang berkelanjutan, melibatkan masyarakat lokal, dan menjaga keberlanjutannya. Indonesia memiliki lebih dari 65% wilayah laut, yang menjadikan Indonesia memiliki potensi besar dari sumber daya alami yang dimiliki laut. Akan tetapi, masyarakat pesisir masih dalam kondisi tertinggal dalam hal perekonomian, padahal seharusnya kualitas ekonomi masyarakat pesisir bagus jika dilihat dari sumber daya alami yang ada. Tetapi, perekonomian di wilayah pesisir masih tertinggal karena disebabkan oleh beberapa faktor alamiah dan faktor non-alamiah yang memberikan tekanan-tekanan kepada masyarakat pesisir sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi mereka. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan dari luar untuk melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir agar kualitas ekonomi maupun masyarakat pesisir membaik. Dengan dilakukan pemberdayaan masyarakat, perlu adanya strategi-strategi dalam melaksanakan pemberdayaan untuk masyarakat pesisir, yaitu menganalisis keadaan atau potensi sumber daya, menentukan materi pemberdayaan, pendekatan metode pemberdayaan, pendampingan kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya alam melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat yang di pihak berdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Masyarakat pesisir memerlukan bentuk kegiatan nyata yang dapat membangun ekonomi mereka tanpa menghilangkan kultur dan karakteristik dari masyarakat pesisir tersebut. Maka, diperlukan untuk bentuk kegiatan yang berbasis masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus sendiri segala urusan daerahnya. Begitu juga dengan wilayah pesisir, ketua masyarakat atau kepala suku dapat bekerja sama dengan penduduk untuk mengurus pesisir dan lautnya sesuai dengan adat mereka. Sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan, maka hal yang terpenting adalah terletak pada pelaksanaan proses, tahapan suatu program, kegiatan yang seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat yang tinggi. Alasannya karena masyarakatlah yang paling mengetahui dan memahami masalah yang dihadapi, kebutuhan utamanya, dan potensi-potensi yang dimiliki, sehingga fasilitator sebaiknya melakukan pendekatan secara bottom up atau aspirasi masyarakat. Soeharto mengemukakan bahwa pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu yang pertama, pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dengan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Untuk melakukan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat, diperlukan strategi yang tepat agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik agar tujuan dapat tercapai. Sektor pariwisata di tanah air merupakan salah satu andalan penghasil devisa bagi negara, khususnya pada sektor non-migas. Segala upaya untuk menarik wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara terus dilakukan. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan arus wisatawan Nusantara dan mancanegara adalah dengan melakukan pembenahan dan penataan objek wisata. Selain itu juga dengan melakukan promosi. Seiring dengan berkembangnya kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga keinginan buat berlibur pun kian meningkat, maka dibutuhkan suatu informasi akan tujuan objek wisata menarik, serta sarana transportasi dan sebagainya. Akan tetapi, seringkali pengunjung atau wisatawan mengalami masalah dan kesulitan dalam memperoleh informasi tersebut. Oleh sebab itu, maka informasi di sektor pariwisata mesti disajikan dengan baik dan sistematis supaya masyarakat atau wisatawan dapat dengan mudah untuk mengakses informasi tersebut. Perkembangan teknologi yang semakin meningkat, maka dari permasalahan tersebut diusulkan adanya perubahan sistem lama ke dalam sistem yang baru dengan teknologi komputer berbasis website. Website yakni sistem yang dapat mempermudah pengelola wisata dalam mengolah data, serta mempermudah anggota atau wisatawan dalam memperoleh informasi. Website merupakan sebuah media yang memiliki banyak halaman yang saling terhubung dan memiliki fungsi dalam memberikan informasi berupa teks, gambar, video, suara, dan animasi, atau penggabungan dari semuanya. Website memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu halaman-halaman yang saling terhubung dan dilengkapi dengan domain. Website juga hanya dapat diakses menggunakan internet dan penggunaan browser dalam internet. Salah satu penerapannya adalah internet sebagai jaringan publik yang sangat besar atau hub widespread network. Layaknya yang dimiliki suatu jaringan publik elektronik, yaitu murah, cepat, dan kemudahan akses. Menggunakan elektronik data sebagai media penyampaian pesan atau data sehingga dapat dilakukan dengan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik, analog maupun digital. Dengan diciptakannya jaringan internet, komunikasi menjadi tidak terbatas dan tanpa hambatan, baik hambatan geografis maupun hambatan waktu. Melalui komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet, user dapat mencari dan mendapatkan berbagai informasi, di mana saja dan kapan saja dengan mengakses website. Dengan adanya sistem ini, diharapkan mampu mengatasi berbagai kebutuhan user untuk memperoleh informasi serta membantu pemerintah meningkatkan pendapatan daerah. Perkembangan teknologi informasi pariwisata di Indonesia telah banyak mengalami kemajuan. Hal ini juga diikuti dengan perkembangan bisnis pada bidang pariwisata. Perkembangan bisnis pariwisata tersebut berdampak langsung pada peningkatan transaksi yang dilakukan perusahaan, kecepatan dalam pelayanan, dan proses yang mudah menjadi salah satu kebutuhan utama untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem informasi pariwisata berbasis web yang merupakan salah satu pilihan diharapkan
dapat membantu proses transaksi agar lebih mudah. Kemudian yang dilakukan dihasilkan oleh jaringan internet yang telah memungkinkan semakin lancarnya penggunaan website bagi para pengelola wisata dan para wisatawan untuk mempermudah mendapatkan informasi dan khususnya untuk transaksi secara langsung tanpa mengenal jarak dan waktu, sehingga aktivitas masyarakat khususnya di bidang pariwisata menjadi lebih efektif. Berikut beberapa poin penting yang menunjukkan bahwa sistem website dalam bidang pariwisata akan menguntungkan berbagai pihak antara lain. Yang pertama, adanya sistem informasi pariwisata berbasis web. Dari sistem akan lebih baik, cepat dan efektif karena penggunaan alat bantu komputer, tetapi tidak terlepas dari sumber daya manusianya dalam memanfaatkan teknologi yang ada untuk menunjang daya kerjanya. Yang kedua, adanya sistem informasi pariwisata berbasis web yang dibuat dapat mempercepat proses pengolahan data dan pelayanan informasi untuk mengembalikan keputusan bagi manajemen. Yang ketiga, adanya sistem informasi pariwisata berbasis web yang menghasilkan format laporan yang menandai dan tepat waktu sehingga keputusan yang diambil akan lebih akurat. Yang terakhir, adanya sistem informasi pariwisata berbasis web dapat memperluas jaringan pemasaran dan penjualan produk agar konsumsi dapat dengan mudah melihat dan membeli produk tanpa harus datang untuk ke tempat wisata tersebut. Dalam menggunakan sistem pariwisata berbasis web juga akan memperluas jaringan internasional pemasaran pariwisata Indonesia. Adanya promosi yang konsisten kepada berbagai kalangan tidak akan menutup kemungkinan pariwisata yang ditawarkan akan dilirik oleh wisatawan mancanegara. Ketersediaan website yang dapat diakses dari manapun sangat membantu dalam penyebaran jaringan. SDM yang digunakan dalam menjalankan website pariwisata juga cukup berpengaruh dalam menjalankan pengembangan pariwisata berbasis web tersebut. Lancarnya jaringan internet pada saat ini akan sangat berdampak bagi pariwisata berbasis website. Namun juga dibutuhkan SDM yang sebanding dengan kelancaran pariwisata berbasis website agar dapat terus seimbang dan cepat tanggap dalam mengikuti kelancaran pariwisata berbasis website di Indonesia. Bisa disimpulkan dari poin-poin tersebut, tentu terlihat bahwa penggunaan website dalam dampak untuk bidang pariwisata sangat menguntungkan jika dimanfaatkan dengan baik. Zaman yang semakin canggih dengan berbagai kemajuannya akan sangat membantu dalam pengembangan penggunaan website dalam pariwisata yang ada di Indonesia. Selain dibutuhkannya website dalam pengembangan pariwisata Indonesia, tentu juga dibutuhkan sumber daya manusia untuk menggerakkan di belakang layar. SDM yang sudah mengerti atau sudah teredukasi dalam mengetahui bagaimana cara dalam menggunakan website dan dampaknya dalam pariwisata di Indonesia juga akan sangat membantu dalam upaya penggunaan website dalam pariwisata Indonesia. Kombinasi dalam SDM yang dimanfaatkan dan cocok di bidangnya juga kemajuan teknologi yang dimanfaatkan akan sangat berguna dalam pariwisata berbasis website di Indonesia ke depannya.